Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tata niat kita, hati kita untuk semata-mata menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang guru terbaik, teladan terbaik umat ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan pesan singkat yaitu tentang 3 wasiat penting bagi para penuntut ilmu. Saya ulang lagi, 3 wasiat penting bagi para penuntut ilmu. Ini wasiat yang ringan, wasiat yang ringan diucapkan tapi berat dalam amal. Bila kita sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang diridhokan langit, yang diridhokan Allah dan sukses di bumi, dibutuhkan di bumi, maka ikutilah wasiat ini. Yang pertama, Bapak Ibu saya dirahmati Allah, yaitu semangat, selalu antusias, selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu itu bukan sekedar kewajiban, tapi tanda bahwa Allah ingin kebaikan ada pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia dalam ilmu agama ini. Jadi kalau kita ingin dikehendaki kebaikan, maka kita akan diberikan pemahaman, kita diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu agama bukan hanya tugasnya para santri, ustadz, kiai, atau dosen, atau guru, tapi setiap jiwa, setiap insan yang ingin hidupnya mulia, yang ingin hidupnya sukses, yang ingin hidupnya terang, keluarganya yang tenang, yang sakinah, dan akhir hidupnya lapang, maka harus menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran Al-Mujadilah ayat 11 yang maknanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka akan makan dan minum. Ini ya, mesti menurut Imam Ibnu At-Taimiyah, yaitu kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka akan makan dan minum. Jadi lebih penting begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita rela belajar resep makanan yang berjam-jam, tutorial bisnis berhari-hari, tapi mengapa kita kadang malas membuka satu ayat suci Al-Quran
atau belajar makna dari sabda Nabi besar Muhammad SAW. Itu renungan Bapak sekalian. Maka yang kedua, yaitu kita diperintahkan untuk mengamalkan atau berdakwah kepada Allah. Ilmu itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat hadis Bukhari. Namun kita di dalam menyampaikan juga harus ingat, bukan hanya asal bicara, tapi perlu pemahaman dan kelembutan dan keikhlasan. Harus ada kebaikan atau kelembutan, kehalusan, keasrian di dalam menyampaikan, keindahan di dalam menyampaikan. Jadi ada ilmu dan seninya. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illahi wa amila solihan wa ala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, itu mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi ayat ini merupakan pujian, penghormatan Allah kepada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya di antara manusia daripada orang yang menyeru kepada Allah. Ini penghargaan dan pujian Allah kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ibu bapak saya yang dirahmati Allah, maka dakwah bukan hanya tugas kiai, ustadz, atau penceramah, tapi kita semua bisa berdakwah dengan lisan kita, tulisan kita, bahkan sikap dan keteladanan kita. Seorang anak yang mampu mengingatkan orang tuanya untuk sholat, itu dakwah. Seorang teman yang menyapa dengan salam dan doa, itu juga termasuk dakwah. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik daripada unta merah. Coba. Jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaraanmu, itu lebih baik daripada unta. Unta merah itu, unta itu kendaraan, lambang kendaraan yang paling mewah. Kendaraan paling mewah sekarang apa? Alphard gitu ya, Rubicon gitu ya. Lebih baik ini perantaraan yang mendapatkan hidayah atas diri kita, melalui diri kita. Inilah ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya dirahmati Allah. Selanjutnya yaitu wasiat yang ketiga, menjaga waktu. Waktu adalah nyawa yang terus, ibaratnya waktu adalah nyawa yang terus berkurang. Setiap detik yang lewat tak akan kembali. Maka orang yang beriman akan selalu menjaga waktunya seperti menjaga hartanya yang paling berharga. Hal ini Imam As-Syafi'i pernah berkata, waktu itu ibarat pedang, jika kamu tidak memotongnya, tidak menghentikannya, atau tidak memutusnya, maka ia akan memotongmu. Ya. Kalau kita tidak memutus, santai-santai, leha-leha, mager, ya akhirnya kita kepotong juga dengan waktu itu sendiri. Maka Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang menunda-nunda belajar, nunda-nunda dakwah, atau malas untuk berubah, tapi kematian tak menunggu kesiapan kita. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Allah, dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, namun mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Maka kita harus semangat belajar kepada para alim ulama ya, sebelum ilmu itu dicabut, sebelum kematian para alim ulama gitu ya. Maka sebelum ilmu-ilmu itu lenyap bersama para ulama, mari kita sempatkan diri untuk semangat belajar, semangat mengajar, semangat berdakwah, dan terus semangat memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungi tiga wasiat tadi sebagai bekal kita dalam
menapaki jalan hidup yang singkat ini. Yang pertama tadi apa? Tetap semangat menuntut ilmu agama. Yang kedua, jadilah kita sebagai penyampai kebaikan meski hanya satu ayat. Yang ketiga, jaga waktu sebaik mungkin karena waktu adalah hidup kita yang sebenarnya. Ya, waktu itu ibaratnya nyawa yang setiap hari terus berkurang. Semoga kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan hidup mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berilah kami ilmu-ilmu yang manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ajarkanlah kami hal yang bermanfaat. Tambahkanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu dan berikan kami hati yang ikhlas. Dan tetapkanlah diri kami di dalam agama-Mu, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.